Haleluya. Salam buat semua rekan-rekan dimanapun Anda berada, dan juga jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom dan salam Paskah buat Anda semua. Dengan harapan bahwa Anda tetap sehat, masih bersemangat, dan baik-baik saja dalam keadaan kita sekarang ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk pada hari yang ke-6 di dalam peristiwa penyelamatan Tuhan Yesus kepada kita. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu di dalam kita menikmati Minggu Sengsara Tuhan Yesus, kita sudah belajar banyak perkara di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup Yesus. Oleh sebab itu, pada hari ini sampai kepada hari yang ke-6, di mana kita akan mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang juga tidak kurang pentingnya untuk kita pahami bersama-sama di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Semalam atau kemarin kita sudah mengikuti berkaitan dengan penyaliban Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa kita sama-sama dapat menghayati peristiwa itu walaupun kita tidak berkumpul secara besar-besaran atau secara berjemaah di gereja. Tetapi biar kiranya peristiwa yang terjadi semalam itu menjadi suatu sejarah dalam hidup kita, dalam keadaan yang sekarang ini kita tetap dapat merayakan, memperingati bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saya mengangkat tema hari ini di dalam peristiwa penguburan Tuhan Yesus, yaitu penguburan Yesus yang bersejarah. Penguburan Yesus yang bersejarah. Mengapa saya mengangkat tema ini? Ini karena supaya kita dapat memahami penguburan Tuhan Yesus bukanlah suatu peristiwa yang hanya direka-reka atau dibuat-buat ataupun sengaja dibubuh di dalam Injil, tetapi cukup jelas bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab dan bahkan juga di dalam apa yang akan kita bahas bersama-sama hari ini, itu merupakan pribadi-pribadi yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang penting di dalam keagamaan dan juga di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, saya mengangkat tema penguburan Yesus yang bersejarah, karena orang-orang yang terlibat ini adalah orang-orang yang memiliki nilai sejarah yang penting di dalam pada masa itu juga kepada kita pada hari ini, karena kita masih dapat merujuk pribadi-pribadi ini, nama-nama ini sehingga ke hari ini. Nah, mari kita membaca di dalam Injil Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-38 sehingga 42. Yohanes 19, 38 sehingga 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat taman di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi,
sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah, sekali lagi saya beritahu bahwa peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang penting di dalam karya penyelamatan Allah terhadap manusia. Hal ini juga mempunyai nilai teologi yang penting dan hanya kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dapat memahami peristiwa ini. Di luar daripada orang-orang Kristen tidak dapat memahami apa yang diceritakan oleh Alkitab, karena mereka punya pikiran yang tertutup untuk memahami ini kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu kita sangat beruntung sebagai orang-orang percaya, karena kita dapat memahami nilai betapa pentingnya penguburan Tuhan Yesus, bahkan seluruh karya penyelamatan Tuhan Yesus dari penangkapannya sampai kematian serta kebangkitannya, itu karena Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya, bukan secara pikiran manusia, tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan. Seperti mana yang kita tahu bahwa kematian Yesus hampir masuk pada hari persiapan orang Yahudi, yaitu pada hari Sabat. Oleh sebab itu, Yusuf dari Arimatia ini meminta kepada Pilatus supaya mayat Yesus dapat dikuburkan secara terhormat, walaupun cara kematiannya adalah cara yang terhina. Tetapi untuk kali terakhir sebagai memperingati ataupun menghormati Yesus yang telah mati di salib, mereka membuat yang terbaik mungkin supaya Yesus dapat dikuburkan, disemadikan dengan cara yang terhormat. Nah, penguburan Yesus yang bersejarah ini kita boleh lihat dari beberapa bukti yang penting dan dicatatkan oleh Yohanes seperti mana yang kita sudah baca. Jadi saya mengangkat beberapa hal di bahagian Yohanes ini dan juga disokong oleh beberapa bahagian, khususnya di dalam ketiga Injil Sinoptik yang juga menceritakan kisah yang sama, orang yang sama, peristiwa yang sama di dalam apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, orang yang bersejarah yang penting yang sudah bertemu dengan Pilatus, yaitu Yusuf dari Arimatia. Siapa dia ini sebenarnya? Dia adalah pengikut Kristus yang secara sembunyi-sembunyi oleh karena takut kepada penguasa Yahudi. Demikian juga bahwa kita tahu di dalam cerita tadi bahwa dialah yang meminta kepada Pilatus supaya mayat Yesus dapat dikebumikan. Kemudian di dalam catatan yang lain, di dalam Injil yang lain, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang kaya. Dialah yang menyediakan linen untuk mengapani mayat Yesus. Kemudian dia ini juga merupakan seorang anggota majelis besar, dan di dalam majelis itu dia terlibat di dalam pengambil keputusan untuk menyerahkan Yesus di dalam pengadilan. Tetapi kita tahu bahwa dia tidak setuju dengan apa keputusan yang sudah diambil. Walau bagaimanapun dia tidak punya kemampuan untuk menghalang anggota yang begitu besar untuk membawa Yesus ke muka pengadilan. Nah, peristiwa yang lain yang sangat penting di dalam hal yang lain yang sangat penting di dalam Yusuf ini adalah dia seorang yang baik lagi benar. Kemudian dia sebenarnya seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah dinyatakan. So, kita dapat melihat bahwa bukti sejarah sangat penting, yaitu Yusuf dari Arimatia, dia terlibat di dalam peristiwa penguburan Yesus. Hal yang kedua, pribadi yang kedua yang menjadi bukti bersejarah itu adalah Nikodemus sendiri. Dan kita tahu bahwa Nikodemus seorang Farisi, dia adalah pemimpin agama Yahudi yang bertemu dengan Yesus pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia ada bertemu dengan Yesus. Dan kita boleh lihat itu di dalam Injil Yohanes bab yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-21. Dan kita dapat melihat
cerita atau dialog di antara Nikodemus dan juga Yesus. Dan tindakan Yusuf di dalam penguburan Yesus adalah dia menyediakan bahan-bahan untuk merempahi mayat Yesus. Dia menyediakan mur, dia menyediakan gaharu yang sebanyak 50 kati atau bersamaan dengan 30 kilogram pada masa sekarang ini. Nah, pribadi yang ketiga yang juga sangat penting di dalam, bukan saja di dalam penguburan Tuhan Yesus, tetapi di dalam peristiwa penangkapan dan juga di dalam pengadilan, sebenarnya pengadilan dan sampai matinya Yesus, itu adalah Pilatus. Dan kita tahu dan kita sangat kenal dengan dia, bahwa dia adalah seorang gubernur, wakil daripada Romawi, kerajaan Romawi yang menguasai wilayah Yudea, Samaria dan Idumea. Dan dia adalah seorang yang berkuasa di dalam masyarakat. Dan kita tahu bahwa dia pasti tercatat di dalam sejarah Romawi dan juga sejarah orang-orang Yahudi. Nah, dia berperanan penting di dalam peristiwa kematian Yesus, penghakiman Tuhan Yesus, bahkan juga di dalam penguburan Tuhan Yesus. Karena penguburan Tuhan Yesus itu karena izinnya daripada Pilatus. Dan kalau bukan karena izin Pilatus, pasti mayat Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Tetapi karena izinnya, maka Yesus dapat dikuburkan. Oleh sebab itu, ini bukti yang bersejarah penting untuk kita hayati bahwa Pilatus mempunyai peranan yang penting di dalam penguburan Tuhan Yesus. Dan catatan yang lain yang tidak tercantum di dalam Alkitab adalah bahwa dia pernah menulis kepada Claudius atau Tiberius mengenai peristiwa Yesus, dan dia menulis bahwa Yesus tidak bersalah. Atas penghukumannya itu dia hanya dihukum walaupun dia tidak bersalah. Kemudian di dalam Nikodemus pernah menulis Injil bahwa Yesus, Pilatus ini menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, dia bertobat, tapi akhirnya dia mati, dihukum mati sebagai orang Kristen. Dan kita tahu bahwa di dalam Injil Nikodemus memang tidak ada dalam kanon kita, tetapi ini dianggap sebagai apokrif, yang bermaksud bahwa kitab-kitab Yahudi atau kitab-kitab orang Kristen purba yang tidak masuk di dalam daftar kanon seperti mana yang kita pegang, tetapi di Common ini masih tersimpan sehingga ke hari ini. Nah, bukti yang terakhir yang saya mau angkat itu adalah kubur Yesus. Dan kita tahu bahwa kubur Yesus itu sehingga ke hari ini masih ada. Dan apabila Anda mungkin melawat ke Yerusalem, nanti satu hari nanti mungkin Anda ada kesempatan datang ke sana. Dan kita juga boleh melihat laman web bahwa sehingga ke hari ini kubur Yesus masih ada. Tapi ya tidak ada orangnya di dalam. Cuma hanya ada kubur. Jadi ini membuktikan bahwa kalau ada kubur Yesus, menunjukkan bahwa dulu Yesus pernah ada dalam kubur itu dan menjadi kubur itu menjadi milik Yesus dahulu, dan kini masih ada, cuma ya tidak ada mayat Yesus di dalam kubur itu. Dan esok kita akan bahas apa yang terjadi kepada mayat Yesus yang dikubur di tempat itu. Nah, jadi sekarang kita memiliki 4 bukti dari apa yang dicatatkan di dalam Injil Yohanes yang kita sudah baca sebentar tadi. Jadi 4 bukti ini adalah bukti yang bersejarah dan penting. Dan apabila kita membaca ayat firman Tuhan, kita tidak menemukan satupun murid Yesus diceritakan di dalam bahagian ini. Nah, pertanyaan kita, di mana murid-murid Tuhan Yesus di dalam bahagian ini? Nah, ada beberapa alasan kenapa murid-murid Yesus tidak tercatat. Ini karena secara kuasa mereka tidak ada kemampuan untuk meminta mayat Yesus kepada Pilatus.
dengan kedudukan mereka yang tidak berpendidikan, dengan kedudukan mereka yang keadaan, ya kita tahu bahwa mereka ini dari pemungut cukai, dari nelayan, pasti tidak ada kemampuan untuk berjumpa dengan gubernur dan meminta. Tetapi orang yang penting, orang yang bersejarah seperti Yusuf dari Arimatia yang mempunyai kedudukan di dalam majelis besar, yang meminta karena dia mempunyai kedudukan dan kewibawaan untuk meminta mayat Yesus. Kemudian secara ekonomi juga, ya mereka tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Oleh sebab itu agak sukar untuk menyediakan segala bahan-bahan untuk menyediakan atau mengubur mayat Yesus. Oleh sebab itu bukan hanya Yusuf yang terlibat, tetapi Nikodemus yang memiliki kemampuan untuk mengubur mayat Yesus secara terhormat. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwa pada masa itu murid-murid Yesus masih dalam keadaan yang terkejut, masih dalam keadaan yang ketakutan, dan pasti mereka tidak tahu bagaimana untuk bertindak dalam situasi yang mereka sedang hadapi. So, jelas kepada kita bahwa peristiwa tentang penguburan Yesus tidak dapat disangsikan atau disangkal lagi. Kita bukan beriman dengan membabi buta terhadap Yesus, tetapi iman kita berdasarkan bukti yang padu, yang sahih, yang sudah dipaparkan, yang sudah diceritakan oleh Alkitab sendiri. Bahkan keempat Injil menceritakan itu, bahkan disokong juga dengan dokumen-dokumen yang lain yang di luar daripada Alkitab yang kita pegang. Nah, oleh sebab itu iman kita adalah iman yang bersandar, iman yang benar dengan fakta sejarah yang termaktub bukan hanya dalam Alkitab, tetapi juga dokumen-dokumen yang masih ada. Oleh itu marilah saudara-saudaraku, janganlah kita mudah untuk diumbang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran atau fitnah-fitnah daripada orang di luar daripada kekristenan yang coba untuk menggoncangkan iman kita. Tetapi marilah kita dengan teguh berpegang dengan kepercayaan kita, percaya kepada Kristus yang mati disalib, dikubur, dan esok kita akan merayakan kebangkitannya. Itu peristiwa yang sangat penting di dalam iman kekristenan kita. Oleh sebab itu hal ini bukan hanya suatu peristiwa yang direka-reka, dibuat-buat, tetapi memiliki nilai sejarah yang begitu sahih bagi kita, karena orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang bersejarah, orang-orang yang berkedudukan. Hal ini pasti membuatkan kita lebih dimotivasikan dan lebih yakin dan percaya akan karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu agung dan mulia. Kiranya Roh Kudus terus menerangi pikiran dan hati kita di dalam keadaan kita yang sekarang ini, dan kita tetap bersemangat mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pembelajaran firman Tuhan kami pada hari ini. Kiranya berkat-Mu menguatkan kami melalui firman Tuhan yang kami sudah pelajari. Terima kasih Tuhan, karena sabda-Mu begitu indah dan agung bagi kami. Terima kasih juga untuk karya-Mu, penyelamatan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan Engkau bukakan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.